Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Nabila Giza Nugraha dengan NIM B1A1222006 dari Universitas Halo Aleo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Dibuatnya video presentasi kali ini untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bu Dr. Ernawati MSI. Sebelumnya, saya melakukan penelitian kualitatif yang dimana mengumpulkan data interview dengan menggunakan tes kuesioner yang saya bagikan di media sosial. Yang pertama, untuk data gender dari responden kuesioner ini sekitar 20 orang, yang dimana 12 perempuan dan 8 laki-laki. Selanjutnya, untuk jumlah pengetahuan fatwa MUI terkait pemboikotan produk Israel berdasarkan yang mengisi kuesioner ini sejumlah 80% yang mengetahui terkait hal ini, sementara 20% yang tidak mengetahui pemboikotan produk Israel terkhususnya di Indonesia. Dan untuk jumlah pengetahuan produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, di sini menggambarkan bahwa lebih dominan yang mengetahui terkait hal ini yaitu sebesar 80% dan 20% yang tidak mengetahui tentang produk-produk apa saja yang berafiliasi dengan Israel. Analisis selanjutnya yaitu seberapa banyak sih yang melakukan aksi boikot ini. Di sini menggambarkan bahwa lebih banyak atau dominan yang melakukan aksi boikot ini daripada yang tidak melakukannya, yaitu sebesar 80%. Kira-kira apa saja yang motivasi mereka untuk melakukan aksi boikot tersebut? Di dalam analisis ini ada beberapa motivasi yang saya sediakan di tes kuesioner. Yang pertama, motivasi spiritual, yang dimana dalam agama kita diajarkan bahwa mereka atau warga Palestina adalah saudara kita, dan atau memang kita harus berbuat baik kepada orang yang dizalimi. Yang kedua, emosi emosional, yang dimana tanggapan mereka yang membenci Israel atas perbuatannya terhadap warga Palestina. Yang ketiga, motivasi kemanusiaan, yang dimana mereka mengasihani terhadap keadaan masyarakat Palestina dan sebagai manusia kita harus berbuat baik atas berakhlak sesama manusia. Pada grafik lingkaran ini menggambarkan bahwa motivasi spiritual lebih dominan dibanding motivasi lainnya, yaitu sebesar 50%, motivasi emosional sebesar 15%, dan motivasi kemanusiaan sebesar 10%. Adapun analisis untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan selain aksi boikot. Di sini ada beberapa pilihan yang saya terterakan di tes kuesioner. Yang pertama, melakukan sedekah kepada masyarakat Palestina. Yang kedua, melakukan antisipasi mengunggah ke media sosial bagaimana keadaan warga Palestina saat ini. Yang ketiga, menyampaikan atau melakukan diskusi ke kerabat terdekat terkait masalah ini. Yang keempat, mendoakan warga Palestina. Yang kelima, mengutuk kezaliman Israel atas perbuatannya terhadap warga Palestina. Dan yang terakhir, melakukan aksi damai solidaritas. Pada grafik batang tersebut menggambarkan bahwa banyak yang memilih melakukan bersedekah lalu mendoakan warga Palestina dan antisipasinya menyebarkan status keadaan warga Palestina saat ini. Untuk mengetahui pendapat mereka terkait aksi pemboikotan tersebut ada pada diagram lingkaran ini, menggambarkan bahwa bagi yang sangat menyetujui aksi pemboikotan tersebut sebesar 55%. Tetapi ada pun yang tidak menyetujui aksi pemboikotan produk tersebut, yaitu sebesar 15%. Apa saja ya alasan mereka bagi yang tidak menyetujui boikot ini? Di sini saya sudah menyimpulkan bahwa mereka yang tidak menyetujui aksi boikot ini karena berdampak besar kepada perekonomian negara. Salah satunya adalah PHK. Banyak warga Indonesia yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Salah satu faktor dilakukannya PHK ini yaitu terjadi penurunan permintaan barang, sehingga produktivitas turun bisa mengakibatkan sumber atau tingkat pendapatan pun menurun. Dari hasil data ini bisa disimpulkan bahwa banyak yang melakukan aksi pemboikotan dibanding yang tidak melakukan aksi pemboikotan tersebut. Bagi yang tidak melakukan aksi pemboikotan tersebut ada beberapa alasan yang berbeda-beda, yaitu ada motivasi dari kemanusiaan dan juga motivasi spiritual yang dimana berdasarkan ajaran agama mereka masing-masing. Mungkin itu saja hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau menyinggung di hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.